Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran gerakan literasi digital di masyarakat. Nah, tujuan utama dari gerakan literasi digital di masyarakat sendiri yaitu untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan yang mana bertujuan untuk menemukan, mengevaluasi, mengelola, dan menciptakan suatu informasi secara bijak dan lebih kreatif lagi. Nah, akan tetapi ada lagi sasaran yang lebih spesifik. Nah, sasaran untuk gerakan literasi digital yang lebih spesifik lagi, yang pertama yaitu meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan digital literasi di setiap fasilitas publik. Yang kedua, meningkatkan frekuensi membaca bahan bacaan digital literasi di setiap harinya. Yang ketiga, meningkatkan jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap harinya. Yang keempat, yaitu meningkatkan jumlah partisipasi aktif baik lembaga, instansi yang mana untuk mengembangkan bahan literasi digital. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan jumlah fasilitas yang mendukung literasi digital. Yang keenam, meningkatkan jumlah kegiatan literasi digital di masyarakat. Itu yang keenam. Nah, yang ketujuh ada lagi nih, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Yang kedelapan, yaitu meningkatkan pelatihan gerakan literasi digital yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang kesembilan, yaitu meningkatkan pemanfaatan media digital dan internet dalam akses informasi dan layanan publik. Yang ke-10 yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait internet dan undang-undang IT. Yang ke-11 yaitu meningkatkan angka ketersediaan akses dan pengguna internet di suatu daerah. Yang terakhir yaitu meningkatkan pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Nah, itu tadi adalah sasaran gerakan literasi digital di masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Di strategi gerakan literasi di masyarakat itu ada penguatan kapasitas fasilitator, ada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, ada perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar, kemudian ada peningkatan pelibatan publik, dan ada penguatan tata kelola. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan kapasitas fasilitator itu memiliki 4 hal. Yang pertama yaitu pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Penggunaan aplikasi atau perangkat digital dalam kegiatan berliterasi itu sangat penting, maka perlu diadakannya pelatihan atau sosialisasi kepada para pegiat atau orang yang memiliki hobi membaca buku untuk memiliki aplikasi Goodreads, Google Playbooks, dan lain sebagainya pada smartphone atau telepon seluler yang mereka miliki. Yang kedua yaitu pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring. Media digital yang digunakan untuk menuangkan hasil tulisan yang sudah kita buat saat ini sangat beragam. Contohnya seperti menuangkan tulisan pada blog, Facebook, atau situs berita daring, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu diadakannya untuk pelatihan menulis, tata cara memiliki akun, dan serta cara menuangkan tulisan pada akun agar tulisannya dilihat oleh banyak orang. Ketiga yaitu pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Penguatan literasi digital untuk pegiat literasi dapat dilakukan melalui seminar atau pelatihan tentang cara menggunakan internet yang sehat. Pegiat diajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijaksana, di mana dengan cara menulis atau menebar konten positif dan tidak mengandung berita hoaks atau ujaran kebencian, fitnah.
Kemudian, memaksimalkan internet dalam mencari informasi pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. Nah, yang keempat yaitu sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui para pegiat literasi. Pengguna informasi yang sangat bebas perlu ditunjang dengan aturan yang ada agar masyarakat dapat menggunakan internet atau media digital dengan baik dan bijaksana. Kemudian, selain itu, sosialisasi aturan ini dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selanjutnya, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu. Dalam perangkat jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu tadi ada dua, yaitu peningkatan jumlah tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Yang kedua, penyediaan informasi dan pengetahuan melalui media sosial. Penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik adalah peningkatan jumlah dan ragam bahasa bacaan bertema teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk koran, majalah, buku di ruang publik seperti situasi terminal, bandara, taman baca di masyarakat, dan perpustakaan umum. Yang kedua, penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial adalah pemanfaatan media sosial dapat digunakan sebagai penyebab informasi dan pengetahuan seperti bentuk sumber belajar masyarakat. Selanjutnya yaitu perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Yang pertama yaitu penyediaan komputer dan akses internet di sekolah. Penyediaan komputer dan akses internet di sekolah itu merupakan salah satu upaya yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Sumber belajar yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet dengan sangat cepat dan efisien. Kebutuhan warga sekolah, terutama peserta didik, dapat mempelajari ilmu teknologi informasi dan komunikasi, harus ditunjang dengan ketersediaannya komputer dan akses internet di sekolah. Jadi penyediaan komputer dan akses internet ini sangat penting digunakan di sekolah. Nah, yang kedua yaitu penyediaan informasi melalui media digital. Penyediaan layar dan papan informasi di lingkungan strategis pada sekolahan itu dapat membantu warga sekolah dalam memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Nah, di sini layar dan papan informasi digital ini dapat diisi dengan konten-konten perkembangan ilmu pengetahuan dunia, fakta-fakta sains sederhana, berita-berita terkini, permainan edukatif yang menantang, dan lain sebagainya. Dapat ditampilkan dan disediakan sebagai penambah wawasan warga sekolah. Peningkatan pelibatan publik. Yang pertama adalah sharing session. Sharing session dapat dilakukan dengan mengundang pakar untuk berbagai tentang cara mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Pelibatan para pakar, praktisi, dan profesional secara personal atau kelembagaan yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat dapat meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Seperti pada kelas inspirasi dan kelas berbagi, materi yang dibagikan oleh pakar, praktisi, dan profesional dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan sharing session dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, seperti Karang Taruna, PKK, komunitas baca, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelibatan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, media, dan relawan pendidikan. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan literasi digital di masyarakat
dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, membuat kegiatan atau aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran digital, menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital, dan memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di lingkungan masyarakat, khususnya untuk para pegiat literasi. Dalam strategi gerakan literasi di masyarakat, yang kelima yaitu ada penguatan tata kelola. Dalam penguatan tata kelola ini ada dua, yaitu yang pertama pembuatan kesepakatan atau aturan, dan yang kedua yaitu ada pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. Nah, yang pertama yaitu pembuatan kesepakatan atau aturan. Kesepakatan dalam komunitas dan pemerintah desa atau daerah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan media digital dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan setiap daerah. Misalnya yaitu pemerintah desa atau pemerintah pusat memberikan waktu tertentu untuk dalam penggunaan televisi, radio, internet, gawai, atau media digital lainnya. Untuk komunitas seperti memberikan aturan dengan mengirim atau mengupload sesuatu pada blog atau situs daring lainnya. Nah, yang kedua yaitu pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. Pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa dapat ditujukan untuk membiayai sarana prasarana dan pendampingan masyarakat terkait dengan pengembangan literasi digital. Contohnya, yaitu sebuah desa memiliki pojok internet, di mana itu digunakan untuk agar masyarakatnya melek akan teknologi digital. Kemudian digunakan juga untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan fasilitas tersebut. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Itu tadi adalah presentasi kami dari kelompok 6 mengenai sasaran dan strategi literasi digital di dalam masyarakat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.